Oke ya, teman-teman yang mau dimulai, matiin. Ntar, Bu. Ini rekam. Ya, saya kenalkan diri ya, teman-teman ya. Banyak dipanggil Ibu Sadi Prani, tapi nama asli saya Dwi Yuniati Espam APT. Dwi Yuniati yang teman-teman biasanya kalau belanja transfernya ke atas nama Dwi Yuniati ya. Jadi itu nama saya, bukan namanya Mbak Mia atau nama orang lain, bukan ya. Itu nama asli saya. Sebenarnya kenapa saya pakai nama Sadwi Prani? Karena dulu ketika saya join jadi member di Faras, itu saya masih aktif di instansi rumah sakit. Jadi saya masih eh, aktif di semua organisasi apoteker ya, karena saya pengurus juga dulu. Jadi waktu itu ya ada sedikit inilah ya untuk saya gabung atas nama sendiri. Makanya waktu itu 2016 bulan Juli saya memutuskan untuk join di Paras menggunakan nama anak. Anak saya yang pertama itu namanya Aninda Sadwi Prani. Jadi kalau teman-teman di medsos, di semua medsos saya, IG, TikTok ya, FB atau YouTube semua pakai nama Sadwi Prani Paras. Nah, itu nama anak saya. Nah, jadi karena sudah terlanjur branding saya dengan nama Sadwi Prani, ya udahlah keterusan aja nggak apa-apa. Jadi saya lebih banyak orang-orang tahu namanya jadinya Ibu Prani gitu ya, Ibu Sadi Prani. Tapi nama aslinya ya sesuai dengan nama yang teman-teman biasanya transfer ke saya. Gitu, Dwi Yuniati Espam. Ya itu nama asli saya. Jadi itu kalau untuk perkenalan dari saya, mungkin bisa dari teman-teman biar bisa saya kenal. Pertama siapa mau? Mungkin Kak Deborah mau? Ya, bisa, Bu. Ya, tinggal di mana Kak? Boleh ya kenalin ya. Ya, perkenalkan, Bu. Nama saya Deborah Simbolon. Saya dari Sumatera Utara, Labuan Batu. Labuan Batu. Ya, Oh iya, provinsinya apa? Provinsi Sumatera Utara, Bu. Sorry, kabupaten berarti. Iya, Labuan Kabupaten. Batu. Ya, Labuan Batu. Oh, Ya. oke. Oh, gitu. Kakak sudah pakai Faras atau siapa yang pakai? Saya udah pakai paras, Bu. Tapi apa? Aparah lah pokok. Oh, Aparah. Alfa. Oke, ya, makasih ya Kak Dipora. Lanjut yuk. Siapa yang lain? Kak Asmiati baru join. Welcome ya, Kak Asmiati. Kak Jakob coba. Kak Jakob dari mana? Kayak orang Dili ya? Baik, ya, terima kasih atas kesempatan. Pertama saya perkenalkan, nama saya Jacob, Hmm. eh, dari Timor Leste. Sekarang stay Enggak. di Surabaya. Oh, stay. Oh, alah. Kakak Sekarang yang kemarin stay di di Surabaya itu. di sini eh, untuk kuliah. Hmm. Nanti tahun depan habis nanti balik lagi ke Timor Leste. Saya mengenal Oh, Faras ini dari istri saya di Timor Leste. Saya di sini untuk kuliah, tapi untuk eh, bahu saya ini sakit, sampingan saya sakit. Agak lama saya juga berobat di sama lambung juga. Tahu di mana saya eh, minum obat sama ini hmm. beberapa kali ke hospital itu kurang maksimal. Makanya saya kemarin bulan Oktober itu saya ke Timor Leste. Istri saya beli eh, paras ini di Timor Leste. Satu saya pakai, baru ada agak itu kita agak ada perubahan. Makanya saya sampai ke Surabaya lagi beli langsung ke kakak langsung itu. Kemarin beberapa kali saya beli di kakak, dan saya sekarang sudah pakai 6 botol. Satu mungkin 4 dibeli dari kita, 2 dari yang lain. Makanya baru ada Samplus juga, makanya pas minum Samplus baru agak eh, eh, di pinggang saya ini agak langsung turun. Eh, Tidak rasa lagi, tapi agak sedikit-sedikit masih, tapi saya masih rutin minum.
dan atur pola makan juga. Karena mungkin ini sudah pakai banyak itu, tapi mungkin sakitnya sudah lama, mungkin masih prosesnya dalam Oh, proses, makanya uh, masih minum begitu. Nanti saya konsultasi makanan, minuman, cara pakai, bagaimana untuk bisa maksimal itu nanti saya konsultasi itu. Makanya saya oh, mau ya, gabung ya. Zoom ini. Terima kasih Ya, atas kesempatan senang ini. sekali. Ya, kakak masih di Indonesia nggak sampai awal Januari? Mau mau saya Masih di undang sini. ikut ke Nanti masih di sini. mungkin masih di sini. Kalau seandainya ada waktu mau datang ke Jogja nggak? Saya ada gathering di Jogja bersama beberapa mitra anggota member Faras. Kan bisa naik kereta api aja ke Jogja. Bisa, Nginap bisa. 1 malam. Kakak yang penting Oh, bisa datang. Saya tidak ada syarat. Yang penting kakak bisa datang. Tapi harus daftar. oke, oke. Nah, hari apa ya? Di Januari ini kah? Januari tanggal 9. Baik-baik, nanti Datang, coba saya lihat waktu luang, saya ya, informasikan. ya, oke. Baik. Oke Kak, makasih ya, Kak Jacob ya. Sama-sama. Oh, ternyata sudah pakai waktu di Dili. Tapi langsung join paket bisnis yang 9 botol ya. Oke, Kak Rahmi mana? Kak Rahmi itu siapa? Halo, Kak Rahmi boleh kenalan atau Kak Asmiati duluan sebelum saya mulai ya. Kak Asmiati atau Kak Rahmi mau duluan? Boleh? Ya. Kak Rahmi, apakah sibuk nih soalnya tadi di apotek dia. Mm, kerja kayaknya. Kalau Kakak Asmiati, silahkan Kak. Silahkan Kakak duluan. Halo, Iya, saya salam tutup kenal. kamera saja ya. Ya, salam kenal. Saya dari Samarinda. Saya baru Oh, nyoba, saya baru nyoba minyak farasnya ini. dari Samarinda. Tapi sudah pakai Kak ya? Iya, saya sudah pakai. Sudah pakai. Paras ya? Pasti. Saya sudah pakai. Cuman apa? Karena saya ini di perjalanan ya, di Oh ya, perjalanan ya. dari apa? 1 minggu ini saya eh, ada beberapa kota yang saya datangin karena mengunjungi keluarga, jadi belum fokus pakai. Cuman kalau lagi capek malam saya pakai untuk Balur. dibalur ke ini apa? Saya mulai balur di tulang belakang itu kan, dari Ya, tulang leher sampai ke tulang ekor. ekor gitu. Heeh. Lalu saya balur juga ke daerah-daerah yang sakit. Rasanya Ya. lebih segar memang. Kebetulan suami lagi cuti gitu, jadi nggak bekerja kalau siang. Jadi Kamu lihat dia ya? sering minta dibalurkan di siang hari juga minta dibalurkan gitu. Yang pakai hotspot ya. Ya, sebentar. Ini masih Iya, suara saya kedengaran nggak? Teman-teman, sedikit trouble kedengaran. nih di sini. Nah, kedengaran ya. Belum mau sih si wifi-nya sih. Bentar, teman-teman. Kayaknya ada sedikit trouble nih. Telepon PD-nya. Telepon PD-nya. Kayaknya ininya. Kayaknya di sana. Udah, mau kok. Ya, oke, sudah. Oke ya, teman-teman ya. Sorry, mati lampu di tempat saya.
Oke, kalau gitu sebelum teman-teman bertanya, saya minta waktu mungkin 5 menit atau 5 menit untuk saya sedikit mengenalkan poin-poin pentingnya saja, Faras. Siapa yang sebelumnya sudah pernah ikut Zoom dengan pemeramu Faras? Kalau sudah boleh komen di kolom chat aja ya. Kalau teman-teman udah bertanya, silahkan komen di kolom chat. Saya akan 5 menit ini membantu penjelasan sedikit tentang apa itu minyak paras biar teman-teman dapat penjelasan sedikit saja ya. Oke, nih saya mulai dengan slide. Apakah slide saya bisa kelihatan di teman-teman? Bisa kelihatan? Tolong bantu. Kelihatan, Bu. Bisa kelihatan ya. Ya. Komposisi, paras ini komposisinya 108 ya. Hampir semua jenis tanaman obat. Saya awal, walaupun saya apoteker, jadi berpikir bagaimana ya ramu paras ini meramu 108 jenis tanaman obat gitu. Jadi komposisi 108 ini memang dari segi farmasi sangat rumit, teman-teman. Bagaimana menggabungkan 108 jenis tanaman obat menjadi satu kesatuan dan dia bisa harmonis di satu bentuk sediaan begitu. Tetapi paras mampu membuat sediaan ini menjadi bentuk sediaan yang jadi dan diakui oleh BPOM dan ini berizin BPOM dengan izin 108 rempah. Berarti dengan kandungan 108 rempah ada lebih dari 108 zat aktif di dalam minyak ini gitu. Karena satu jenis tanaman aja itu bisa mengandung lebih dari 3 atau 5 kimia ya, bahan aktif kimia di dalamnya seperti itu. Walaupun ini herbal, misalkan kayak kunyit, contoh ya saya bilang, kayak kunyit di dalamnya ada kandungan kimia kurkumin, ada kandungan terpenoid yang itu, ada flavonoidnya yang memang zat-zat itu yang berguna untuk proses penyembuhan. Contoh misalkan untuk antiinflamasinya atau untuk anti radangnya atau untuk anti nyerinya. Nah, itu ya. Jadi ini dia komposisinya dari 108 tanaman obat itu diambil semua bagian dari tanaman. Nih, ya, semua bagian dari tanaman. Jadi tidak hanya satu bagian tanamannya aja. Komposisinya dibuat harmonis. Harmonis itu dalam artian jadi ada bunganya diambil, ada daunnya, ada bagian buahnya, ada bagian bijinya, ada bagian batangnya gitu. Ada bagian akarnya. Jadi kesemua ini diambil sedikit-sedikit ya sehingga dibilang ini adalah pohon kehidupan yang ada di satu botol minyak paras ini. Bagaimana sebuah pohon itu melambangkan energi alam yang cukup cukup kuat gitu ya. Jadi dia bisa berdiri kokoh dengan akarnya di bawah, terus pohon daun-daunnya bisa menyerap sinar matahari gitu ya. Jadi udara sekitar, jadi begitu kuatnya sehingga dia bisa memberikan kehidupan, mengeluarkan oksigen kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Ya, seperti itulah harapannya minyak paras ini dibuat dengan komposisi yang benar-benar dipikirkan gitu ya. 108 rempah itu tidak hanya ambil satu bagian, jadi semua bagian ini diambil tuh ya. Selain itu tidak hanya dari segi 108-nya, juga dari pohon kehidupannya, satu sisi dari segi energinya juga benar-benar diperhatikan teman-teman. Jadi ada yin yang. Kalau energi panas, energi dingin itu juga diperhatikan benar-benar sebagai komposisi dari minyak paras ini. Jadi dalam minyak paras ini ada beberapa jenis minyak yang bersifat panas di tubuh. Contoh misalkan cengkeh, lemongrass. Nah, itu minyak yang bersifat panas pala. Nah, itu bersifat panas. Tetapi ada juga beberapa jenis minyak yang bersifat dingin. Misalkan kayak lavender, lalu minyak kelapa, apalagi cendana, itu ada di sini ya sebagai komposisi. Jadi ketika energi panas dan energi dingin itu disatukan, terbentuklah dia energi yang seimbang di dalam tubuh sehingga dia bisa bekerja masuk ke jalur meridian tubuh. Gitu. Ya, jadi tidak sembarangan untuk dia
mengkombinasikan 108 tanaman ini. Makanya beberapa pelanggan kita, beberapa member yang kadang-kadang bertanya juga sama saya, Bu, ini kan minyak paras ini mahal, boleh nggak gitu? Saya campur, misalkan di rumah saya ada, kadang-kadang ada yang bilang gitu, saya ada minyak kelapa, atau saya ada coconut oil, atau saya ada minyak zaitun gitu ya. Beberapa orang ada yang bilang ke saya seperti itu. Ya, saya bilang sebaiknya kalau memang teman-teman mungkin berhemat gitu ya, sebaiknya jangan dicampur. Jangan dicampur, tetapi silahkan pakai paras ya sebisanya gitu. Karena ketika dicampur, otomatis keseluruhannya akan berubah ya. Dari segi komposisinya, dari segi yin yang, energi panas dinginnya ini, terus dari komposisi pohon kehidupannya tadi itu semua akan berubah, teman-teman. Seperti itu. Ya, sebaiknya jangan dicampur. Nah, itu dari segi komposisi. Oke, karena waktu saya tidak banyak, saya langsung saja ke cara kerja ya. Bentar. Kalau dari segi testimoni, mungkin teman-teman sudah banyak melihat, saya tidak akan sebutkan lagi. Saya termasuk orang yang di awal juga tidak tidak berkeinginan untuk menjual langsung produk Paras ini. Jadi karena saya waktu itu ada keluhan benjolan di pangkal lidah. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar cerita saya ya. Saya ada benjolan di pangkal lidah. Awalnya saya nggak berpikir kalau itu benjolan. Saya pikir karena saya orangnya sering sekali keluar kota, begitu saya pikir hanya flu biasa, tetapi kok lama gitu sampai saya nggak bisa makan padat. Setiap saya makan nasi nyeri banget dan susah sekali nelan. Uh, Pernah nggak teman-teman makan ikan tapi tulangnya nyangkut di sini ya? Seperti itu udah rasanya. Jadi saya 1 bulan nggak bisa makan nasi. Saya hanya bisa makan jus saja. Nah, kemudian karena saya sudah mencoba juga ya resep-resep dari teman-teman dokter, karena saya kan kerja di rumah sakit, otomatis lah teman-teman merekomendasikan ini, memberi ini gitu ya, memberi itu, antibiotik juga sudah, tapi belum saya rasakan ada perubahan. Nah, ketika saya ingat di apotek saya itu ada yang waktu itu menitipkan gitu ya minyak paras, kan biasa kan di apotek ada yang nitip gitu kan, jadi saya berpikir, oh iya ya kemarin saya memang di awal seperti saya bilang tadi itu saya memang tertarik, ada ketertarikan karena dari komposisi 108 tadi itu loh teman-teman. Sebagai apoteker saya memang tertarik kok ada ya komposisi 108 karena selama ini saya belum pernah melihat sebuah produk yang komposisinya lebih dari 3 item atau 5 itulah sudah banyak sekali gitu. Jadi ketertarikan itu yang membawa saya ingat waktu itu, oh kenapa saya nggak coba aja ya minyak paras ini gitu kan. Akhirnya saya coba, saya balurkan di sini gitu ya. Habis itu saya pakai kumur. Nah, ketika saya pakai malam hari itu, teman-teman paginya itu saya sudah ngerasa jauh lebih baik. Yang awalnya nelen sakit udah nggak sakit lagi. Akhirnya suami saya bilang, kenapa nggak coba diraba aja? Ya benar saya raba. Awalnya yang benjolan, yang kayak jerawat batu gitu, ada 5 benjolan jerawat batu di pangkal lidah saya itu sudah kempes teman-teman. Hanya sisa 2 saja yang masih gitu. Jadi saya lanjutkan. Itu hanya semalam loh balurnya. Akhirnya saya lanjutkan sampai 1 bulan penuh. Nah di 1 bulan penuh itu benar-benar total hilang benjolan saya tanpa menggunakan resep dari teman-teman dokter lagi gitu. Jadi dari sana awalnya saya berpikir, oh berarti ini cocok minyak ini dengan saya. Tapi saya belum juga mengakui 100% gitu, karena saya berpikir, ini sebuah keajaiban, mungkin kebetulan gitu kan. Nah dari situ akhirnya saya mulai bercerita ke teman-teman, ada yang ya kayak gini lah, ada yang mah, ada yang berkembung, ada yang sembelit. Saya mulai, kan otomatis pasien saya banyak ya, tidak di rumah sakit, tidak di apotek, tidak juga di rumah, tetangga banyak banget. Jadi kadang-kadang saya bagi gitu loh teman-teman, kadang saya kasih dia bagi botol kecil, saya kasih sedikit gitu ya. Atau kalau saya ketemu langsung kayak bibi saya itu ya saya balurin gitu. Nah dari situ itu saya melihat ternyata tidak hanya saya yang cocok, tapi banyak banget gitu yang cocok akhirnya ya. Dan tidak jarang juga mereka akhirnya menitip untuk beli ke saya. Gitu ceritanya teman-teman. Awalnya ada yang saya terima titipannya, ada yang saya enggak, tapi lama-lama kok saya berpikir ya kenapa saya tidak ikut memasarkan, karena ternyata banyak yang terbantu juga gitu, banyak yang nggak cocok minum obat, banyak yang nggak mau, justru apalagi yang orang tua itu ya nggak mau ke dokter, takut, ada yang takut.
dikasih ini, ada yang takut operasi dan segala macam. Akhirnya saya putuskan untuk join menjadi member. Nah, disitulah ketika saya join menjadi member, disitulah akhirnya saya fokus dan serius mengembangkan produk Faras ini. Gitu ceritanya ya teman-teman. Nah, dari saya fokus dari tahun 2017, saya join 2016, tapi saya bergerak untuk fokus mengenal bisnisnya, sampai saya mengenalin bonusnya dan segala macam itu 2017. Jadi 1 tahun itu saya hanya memakai dan menawarkan dan menjual biasa aja, tapi di 2017 saya mulai memasarkan untuk mendapatkan uang juga gitu ya. Nah, dari perjalanan saya 2017 sampai sekarang, berapa tahun ya? 6 tahun lebih berarti ya. Udah 6 tahun, itu waktu yang cukup panjang. Saya untuk melihat dengan mata kepala sendiri begitu banyak sekali pasien-pasien saya. Kalau teman-teman melihat testimoni yang biasa saya share, baik itu di Facebook saya atau di story, itu adalah murni pasien-pasien saya yang sembuh karena memakai produk Faras dari yang saya kirim. Mungkin terakhir yang paling menjadi sorotan ya sampai masuk ke Ngaji Roso, mungkin teman-teman tahu ya akun Ngaji Roso yang subscribernya puluhan juta, mungkin teman-teman kenal ya. Itu pasien saya itu masuk di akun yang Ngaji Roso, pemiliknya orang Jawa, masuk sampai di akunnya beliau. Itu pasien saya yang keluhannya radang radang selaput otak. Radang selaput otak dari kecil sampai anaknya nggak bisa sekolah, susah sekali untuk susah untuk beraktivitas pokoknya ya teman-teman. Akhirnya dia kalau ke dokter itu karena dokternya sudah nggak tahu mau dikasih obat apa, hanya nggak dikasih apa-apa, hanya dikasih vitamin aja. Nah, sampai akhirnya saya datang ke rumahnya, saya balurin beberapa kali saya datang ya teman-teman, saya balurin anaknya ini. Awalnya saya juga bisa nggak anak ini sembuh gitu. Cuman saya bilang, saya bisikin, setiap saya datang saya bisikin anaknya, kamu harus percaya ya, ada keajaiban. Saya bilang, tahu nggak teman-teman, akhirnya di bulan yang kedua dia ibunya ngajak anak ini cek ke rumah sakit Sanglah yang ada di Bali, rumah sakit terbesar di Bali. Itu akhirnya dicek sama ibunya, ternyata dari dokter dikatakan hasil labnya menyatakan bahwa sudah tidak ditemukan lagi radang selaput otak di anaknya. Jadi sudah 0% virusnya itu. Sudah nggak ada lagi. Itu yang sampai pasien saya yang viral kemarin, teman-teman. Kalau yang lain, yang kayak saraf kejepit dan lain-lain itu sudah banyak sekali. Teman-teman boleh nanti lihat-lihat ya, saya banyak posting. Itu ya kalau dari segi testimoni. Oke, kita lanjut ya sedikit lagi teman-teman. Untuk cara kerja, teman-teman yang sudah pakai kemarin berarti sudah ini ya dibalurkan. Pembaluran minyak faras itu ada 2 areal, satu areal wajib dan satu areal keluhan. Jadi pemakaian minyak faras ini tidak hanya di areal keluhan, apapun keluhannya, balurkan di situ setiap 1 jam sekali. Tetapi ada satu areal lagi namanya areal wajib. Areal wajib itu ada di telapak kaki dan tulang punggung. Ini areal wajib, apapun keluhannya ini wajib dibalurkan karena telapak kaki dan tulang belakang ini adalah saklar tubuh manusia. Ya, ibarat rumah, kalau lampu mati belum tentu lampunya yang putus. Ya, bisa jadi saklarnya bermasalah. Makanya saklarnya wajib kita perbaiki juga. Telapak kaki dan tulang belakang ini adalah saklar tubuh manusia. Secara energi di sana banyak jalur meridian. Secara medis di sana banyak sel saraf. Ya, jadi tetap balurkan juga di telapak kaki dan tulang belakang. Ya, jangan berpikir, oh minyak faras ini mahal Bu, jadi saya balurkan hanya di bagian yang sakit aja. Jangan teman-teman, karena kesembuhan secara holistik itu kita harus melihat tubuh kita secara utuh.
Tidak hanya kita berpikir secara fisik saja sakitnya, bisa jadi jalur meridian atau jalur energi yang ada di sepanjang tulang punggung atau di telapak kaki ini juga bermasalah seperti itu. Jadi teman-teman wajib juga balurkan di telapak kaki dan tulang belakang, ya. Kalau di areal wajib ini boleh tidak 1 jam sekali boleh. Teman-teman balurkan minimal habis mandi pagi, habis mandi sore dan menjelang tidur malam saja. Untuk areal wajib itu boleh, ya. Yang di tempat bermasalah itu baru 1 jam sekali. Kalau seandainya teman-teman siangnya beraktivitas 1 jam sekali boleh mulai dari sore hari. Boleh mulai dari sore hari. Ya, optimalkan sampai tidur malam itu setiap 1 jam sekali. Pembaluran wajib basah ya, jangan hanya dioles saja. Nah, di telapak kaki juga banyak sekali ada titik-titik akupuntur sebenarnya teman-teman. Kenapa menjadi penting telapak kaki ini untuk kita balurkan? Ya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, minyak paras ini, kalau teman-teman mungkin sudah kemarin dijelaskan oleh Mbak Mia, selain dia ada teknik pembaluran, jadi nggak usah dipijat ya pemakaian minyak paras ini. Teman-teman ini saya kasih contoh, ini paras klasik. Teman-teman tinggal kocok saja kayak ini. Nah, ini kan ada rempah di bawahnya, dia akan nyampur merata di dalam minyak ini. Ketika dia sudah merata, baru teman-teman tuangkan. Tuangkan di tangan agak banyak, jangan hanya dioles saja kayak gini, jangan hanya dioles begini aja ya, tapi tuangkan di tangan. Ketika teman-teman menuang, ini sebenarnya sudah ada aroma yang masuk ke hidungnya. Ketika ada aroma yang masuk ke hidung teman-teman, coba rasakan dan sadari bahwa aroma itu juga memberikan efek relaksasi dan proses penyembuhan yang akan membantu tubuh kita lebih rileks. Sadari. Kalau teman-teman cuek saja, misalkan tuang aja ya udah gitu, cuek aja, itu tidak akan dapat manfaat dari segi aroma. Padahal sesungguhnya aroma itu bisa menyembuhkan. Apalagi ini aroma yang muncul itu adalah aroma dari 108 rempah. Jadi sebenarnya berefek memberikan terapi ya, teman-teman. Ya, ketika menuang aroma muncul, sadari, lalu hirup, perlahan buang nafas, tarik nafas dan buang nafas. Setelah itu baru teman-teman balurkan di bagian yang bermasalah. Lalu balurkan di sepanjang tulang punggung, balurkan di telapak kaki. Seperti itu. Ya, ketika membalurkan tidak perlu yang namanya teknik pijat, tidak perlu teman-teman paksa untuk pakai tukang pijat atau pakai teknik-teknik akupuntur, nggak perlu, karena minyak paras ini yang penting minyaknya meresap, dia akan bekerja. Karena yang bekerja bukan teknik pijatannya, tapi yang bekerja adalah pembaluran itu. Balur. Ketika dibalur ditekan agak keras sedikit boleh, tidak perlu pijatan. Ketika ditekan minyak akan masuk. Ketika minyak masuk dia akan bekerja, teman-teman. Ya, minyak masuk dia akan bekerja mencari bagian tubuh yang bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bisa membalurkan berarti di situ ada teknik sentuhan. Sorry, berarti ada teknik sentuhan. Ketika teman-teman menyentuh, berarti ada kedengaran. Berarti ada kasih sayang di situ ya. Kita mencintai tubuh kita kembali, kita menyayangi. Apalagi anak-anak kita balurin gitu ya, sambil kita ajak berdoa, sambil kita ceritain. Nah, di situ sebenarnya hormon-hormon yang berperan dalam proses penyembuhan itu terjadi, teman ya. Karena penyembuhan itu holistik sifatnya ya. Sentuhan memberikan kasih sayang, hormon-hormon tubuh yang berperan dalam proses penyembuhan itu aktif kembali. Itu bisa diaktifkan dan itu akan membantu mengoptimalkan proses penyembuhan. Ya, makanya teman-teman yang awalnya susah tidur atau gelisah itu di awal akan teman-teman cepat rasakan di awal karena ada efek sentuhan juga di situ gitu. Ya, selain itu dari segi medis kalau mau saya sharekan sedikit nih. Mungkin ada juga yang latar belakang apoteker kayak saya, nah seperti ini ya. Masuknya 108 rempah di kulit manusia itu seperti ini. Karena banyak yang bilang, masa sih minyak bisa membantu penyembuhan penyakit dalam gitu ya. Nah, kayak gini konsepnya teman-teman. Ketika minyak kita balurkan di kulit kita,
dia bisa masuk di lapisan kulit yang ketiga. Ini ada 3 lapisan kulit. Ya, kalau seandainya teman-teman hanya mengoleskan saja, dia tidak akan bisa masuk sampai lapisan yang ketiga. Makanya saran saya pakainya agak banyak, dibalur sampai kulit basah. Harapan kita minyak itu bisa masuk sampai lapisan yang ketiga, nih lapisan hipodermis namanya. Ketika dia bisa masuk sampai di lapisan hipodermis ini, di sini ada namanya pembuluh darah, teman-teman ini. Kelihatan nggak kursor saya? Ini pembuluh darah. Nah, ketika 108 zat aktif di minyak paras ini bisa masuk ke hipodermis dan ditangkap oleh pembuluh darah, maka dia bisa otomatis juga beredar di seluruh tubuh kita, seperti itu. Ya, jadi walaupun minyak ini hanya dibalurkan di kulit saja, dia juga tetap bisa mengalir ke seluruh tubuh karena dia juga sama ditangkap oleh pembuluh darah, tetapi pembuluh darah yang ada di lapisan bawah kulit. Seperti itu. Bisa paham? Kalau seandainya teman-teman biasa mengkonsumsi obat, jadi kan obat itu masuknya lewat perut, lewat lambung, baru lewat usus halus. Nah, di situ baru diserap masuk ke apa namanya pembuluh darah yang ada di usus-usus ya usus halus kita. Oleh pembuluh darah yang ada di usus baru diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi sama saja sebenarnya obat yang masuk lewat mulut sama obat yang lewat kulit. Bedanya apa? Kalau yang lewat mulut dia harus masuk ke lambung dulu. Kalau lewat kulit dia langsung diserap oleh pembuluh darah yang ada di bawah kulit. Ya, makanya kadang-kadang minyak paras ini juga lebih disukai oleh orang-orang yang punya keluhan di lambung karena mereka tidak nyaman mengkonsumsi obat seperti itu. Ya, teman-teman bisa paham sampai di sini? Boleh kalau seandainya ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Tadi saya sudah sekilas jelaskan tentang manfaat produk sudah, testimoni komposisi sudah, cara kerja sudah. Ya. Ada yang bertanya? Mungkin 1 atau 2 orang dulu sebelum saya lanjutkan lagi. Ingin bisa Boleh. jelaskan apakah untuk pakai minyak paras untuk balur ke tubuh kita ini yang untuk maksimal itu kita sendiri yang balurkan kepada tubuh kita atau harus dibantu oleh orang lain yang kita dapat maksimal, karena saya juga pakai sudah lama tapi mungkin kurang maksimal. Saya sendiri yang balurkan kepada tubuh saya. Makanya saya ingin penjelasan dari kita. Ya, oke. Makasih ya Kak Jago, pertanyaannya bagus sekali. Baik. Jadi pertanyaannya, apakah sebaiknya dibalurkan oleh orang lain? Apakah kita yang balurin sendiri? Seperti itu. Ya. 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 Teman-teman kalau banyak mempelajari pengobatan timur atau cell killing, sebenarnya yang tahu kondisi kita itu adalah kita sendiri. Ya, yang tahu sebenarnya apa yang membuat diri kita sakit, nyamannya kita bagaimana, terus apa yang perlu kita rubah, terus apa yang seharusnya kita lakukan, itu sebenarnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kesembuhan itu sesungguhnya terjadi ketika kita itu mau membuka diri untuk menyembuhkan diri sendiri. Orang lain hanya akan membantu saja. Ya, sehebat apapun orang yang membantu kita, sehebat apapun produk-produk yang membantu kita, sebenarnya kembali lagi penyembuhan itu sebenarnya pada diri kita sendiri, teman-teman. Pernah nggak mendengar cerita orang yang punya benjolan, akhirnya dia berobat mungkin ke si A, si B, atau si C entah di mana, tapi akhirnya setahun lagi atau beberapa bulan yang lagi muncul lagi benjolannya. Pernah nggak dengar kasus seperti itu? Itu banyak sekali kasus seperti itu. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang lebih menggantungkan kesembuhannya kepada sesuatu yang di luar dirinya gitu. Entah itu obat, entah itu terapisnya, entah itu siapa, pokoknya tidak berfokus pada diri sendiri. Ya, makanya saya selalu bilang ketika kita bisa berpikir untuk menyembuhkan diri sendiri, sebenarnya itu jauh lebih
jauh lebih kena gitu. Karena kita yang tahu kondisi kita seperti apa. Ya, kalau seandainya teman-teman ada saudara di rumah, misalkan kayak suami, istri atau orang tua, bagus, boleh ya minta bantuan kepada mereka untuk membalurkan, ya boleh. Tetapi kalau seandainya orang lain, ya saran saya sebaiknya pilihlah orang-orang rumah kita yang memang kita tahu secara keseharian mereka mencintai kita, mereka menyayangi kita. Karena di situ ada proses sentuhan, ada proses menyentuh diri kita gitu. Ya, harapannya kita sih yang menyentuh kita adalah orang-orang yang memang sayang sama kita sehingga proses penyembuhan itu terjadi optimal. Ya, teman-teman ya. Terus kalau seandainya tidak ada siapa-siapa di rumah dan justru ini yang saya sering himbau kepada para pembeli saya baiknya memang balurkan diri sendiri. Ya, karena kita bisa sambil ngerasain gitu. Saya banyak pasien benjolan payudara, contoh nih bilang ya seperti itu. Saya bilang, ibu ketika ibu menuangkan minyak paras di tangan, terus membalurkan di payudaranya, silahkan untuk sambil berdoa, ya doa atau minta maaf. Mohon maaf saya selama ini mungkin ada salah atau ada keliru atau ada memendam emosi yang belum bagus. Jadi sambil merilis emosi itu dan sambil mendoakan diri sendiri ya karena kita yang menyentuh diri kita sendiri ya sambil kita membalurkan sambil kita berdoa sambil kita menyentuh nah di situ sebenarnya tubuh kita merasa disayangi lagi teman-teman merasa dicintai ya orang yang sakit itu sebenarnya butuh sentuhan butuh kasih sayang nah untuk yang di sepanjang tulang punggung karena kita sendiri mungkin teman-teman bertanya terus gimana caranya kalau sendiri kita balurnya gitu kan ya nah jadi kalau kita sendiri balurnya teman-teman nggak usah sepanjang punggung ini sampai kena, semampunya saja. Minimal yang di tengkuk, yang di belakang leher ini, sama di tulang ekor itu, kena minyak itu sudah mewakili sepanjang tulang punggung sebenarnya. Kalau saya sih karena biasa olahraga ya, ketemu kok saya sebenarnya. Cuman kalau teman-teman nggak sanggup, yang penting di belakang tengkuk ini, yang di belakang leher, sama yang di tulang ekor sudah kena minyak paras, sudah mewakili sepanjang tulang punggungnya. Ya, biasanya kalau kita masalah untuk balur sendiri itu kan itu aja ya, bagian punggungnya kadang-kadang kita bisa nggak kita balurin gitu. Nah, itu jadi nggak masalah kok teman-teman balur sendiri itu bisa cukup sini dan di belakang itu sudah mewakili. Silahkan ya. Jadi kesimpulannya sebaiknya balur sendiri kesimpulannya. Tapi kalau teman-teman ada saudara di rumah, saudara dekat yang memang kita tahu memang sayang sama kita, boleh minta bantuan ke mereka. Ya, itu kesimpulannya ya, Kak Jakob ya. Semoga bisa dipahami ya. Ada pertanyaan lain? Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Silakan teman-teman ada pertanyaan lain? Ayo Ibu Kakak Deborah, silakan. Dibuka mic-nya Kak. Belum dibuka mic-nya Kak. Diklik dulu di bawah. Di kiri bawah. Kiri bawah Kak. Ada gambar merah kecil kayak mic. Itu oke. Udah, silakan. Bu mau nanya kayak gini kan Bu. Kemarin kan saya udah pakai minyak aparat sebanyak 3 botol. Jadi apa ubun-ubunnya apa benjolan yang di tengah ubun-ubunnya itu belum ada perubahan gitu Bu. Jadi saya tertarik sama minyak paras klasik. Jadi kayak rasaku kayak lebih banyak apanya, lebih banyak rempah-rempahnya gitu atau komposisinya gitu. Jadi saya kayak rasaku kayak lebih tertarik sama minyak minyak paras oil atau klasik gitu Bu. Ya. Gimana kira-kira Bu? Anak saya kan mulai dari lahir dia belum apa umur udah 4 hari dia udah mulai muncul dia di tengah-tengah ubunnya itu kayak bencolan gitu. Pertama sih masih kecil, udah lama udah ada 2 minggu dia makin membesar gitu Bu.
benjolannya itu. Anak ibu keluhannya ada benjolan di ubun-ubun. Oke, pelan Ya, dulu di Bu. tengah Saya ubun. belum bisa memahami kondisinya Ibu. Ya, dari 4 hari anaknya sudah ada benjolan. Sekarang anaknya umur berapa? Iya. Udah Sekarang 4 anaknya bulan lah, Bu. umur, 4 bulan. oh sekarang baru 4 bulan anaknya. Ya, ini ASI atau susu Bu? ASI, Bu. Anaknya. ASI full. Iya, ASI full, Bu. ASI full ya, berarti belum ada asupan makanan dari luar ya? Iya, belum. Belum ya, belum. Oh, berarti Iya, Bu. Ibu Iya. sudah pakaikan minyak Faras. Iya, iya, Minyak Bu. Faras atau Avara, klasik atau Avara? Apara, Bu? Avara yang 3 botol tadi itu berarti Avara ya? Iya, Bu. Avara, oke. Em, Ibu selama anaknya benjolan ini periksa ke dokter nggak? Kan di sini nggak periksa sih, Bu. Cuman kemarin kan nanya bidannya, katanya nggak apa-apa karena memang tetanggaku juga ada sama sama persis kayak anak saya ini, Bu. Sampai kemarin anak tetangga saya itu kan periksa ke dokter, katanya nggak apa-apa karena nggak ngaruh ke tubuhnya gitu. Cuman datang datang bidan apa-apanya itu memang sih nanti makin membesar dia katanya gitu. Tapi nanti dia besar dia start di situ aja nggak makin besar lagi. Tapi tapi nggak ngaruh ke tubuhnya gitu, Bu. Tapi memang saya ini ya sehat-sehat aja gitu loh, Bu. Nggak ada dia kayak demam panas, nggak ada gitu. 4 bulan kondisinya. Ibu kalau Timbangannya imunisasi, juga imunisasi biasanya ke dokter atau ke puskesmas? puskesmas, Bu. Apa imunisasi ya biasa, nggak ke puskesmas ya biasa ada di sini khusus imunisasi untuk anak-anak. Oh, berarti imunisasi Ibu di rumah biasanya? Iya, iya, Bu. Imunisasi di rumah, di puskesmas? Tidak ke dokter? Tidak ya? Enggak. Iya. Oh, enggak. Oke. Ibu punya anak berapa, Bu? Ada 2, Bu. 2. Ada 2. Ini yang sekarang ini anak kedua. Anak yang pertama begini juga. Enggak, Anak cuman pertama dulu deh. anak Oh, anak 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 pertama enggak. 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 Anak yang kedua ini aja benjolannya. Iya, Ya, Bu. benjolannya seberapa besarnya, Ibu? Sebesar guli lah, guli. Sebesar Sebesar guli. Ya, berarti dari 4 hari sampai 4 bulan besarnya sebesar guli. lebih besaran inilah daripada guli, cuman dia tipis lah dia gitu. Apa pokoknya dia nggak jauh lah Cuman besarnya dia, dari guli. Cuman agak lebih besar lagi. oh iya, oh iya ya, oke. Sekarang Ibu, gini ya, benjolan dari 4 hari berarti memang kondisi anaknya, sebenarnya benjolan tuh ada banyak. Kalau dibilang dia kena virus berarti sudah 4 tahun. Harusnya kalau memang itu karena benjolan, benjolan itu ada banyak. Jadi benjolan karena kelenjar getah bening, karena pembesaran pembuluh, karena pecahnya pembuluh darah. Nah ini biasanya dia akan menghilang dengan sendirinya. Nah, itu bisa menghilang dengan sendirinya. Tapi karena ini sudah 4 bulan, bisa jadi ada struktur atau jaringan di dalamnya yang memang membuat kondisinya membenjol. Karena ada beberapa anak yang memang tulangnya yang atau gimana lah, jadi dia bisa membenjol gitu. Jadi saran saya, kalau ibu mau serius tahu seperti apa kondisi anak ini, walaupun jadi intinya begini pertama dulu, benjolan ini tidak berbahaya karena sudah 4 tahun dia tetap ada dan kondisi anak ibu sehat. Ya, secara umum kan kondisi anak ibu sehat. Kecuali misalkan dia benjolan, anak ini demam, terus dia perkembangan anaknya tidak bagus. Nah, itu berarti sesuatu yang urgent yang memang bermasalah gitu. Ya, tapi ini 4 bulan anaknya kan perkembangannya oke aja, normal aja, terus nggak ada sesuatu yang demam atau apa gitu kan, aman-aman aja. Oke, berarti benjolannya ini dikategorikan aman, Ibu.
benjolannya karena sampai 4 bulan ya benjolannya berarti aman anak ini benjolannya ya. Saran saya ini untuk ibu ya, pakai Faras tapi fokusnya untuk menjaga keseluruhan daya tahan tubuh anak ini. Ya, karena anak ini dari 4 hari sudah muncul benjolannya, saran saya memang konsul ke dokter ibu. Kalau seandainya dari dokter nanti dianjurkan untuk dilakukan operasi, misal nih ibu ya dilakukan operasi, coba tanya apakah operasinya harus operasi total atau tidak. Kalau operasinya tidak total, dilakukan nggak apa-apa, menurut saya dilakukan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya operasinya harus bius total, ditunggu saja nanti ketika dia sudah besar. Karena banyak kasus yang seperti itu. Apakah pemakaian minyak paras bisa sembuh? Saya tidak berani menjanjikan itu akan bisa sembuh. Pemakaian minyak parasnya, pemakaian rutin minyak paras bisa sembuh karena tergantung itu masalahnya karena apa. Tapi dari 4 hari, menurut saya itu bukan karena virus, bukan karena ada ya ada kelenjar getah bening yang membesar. Kalau karena kelenjar getah bening bisa hilang ibu, bisa hilang. Jadi saran saya tetap pakai minyak paras untuk menjaga kondisi anak ini. Karena anak ini butuh daya tahan tubuh yang bagus untuk minimal benjolannya tidak membesar. Ya, minimal benjolannya tidak membesar. Iya, tetap harus konsultasi ke dokter. Kenapa ibu tidak konsul ke dokter? Itu masalahnya. Saya Iya ini Bu, apoteker loh, Bu. Saya orang yang tidak melarang orang untuk pergi ke dokter gitu. Tetap memang harus konsultasi, tetapi ketika misalkan dokter menganjurkan sesuatu yang tidak masuk di logik kita, ya jangan lakukan, kan gitu. iya Bu, Kan gitu, memang Ibu. kemarin memang mau konsultasi ke dokter, cuman bidannya udah nggak usah pergi katanya gitu Bu. Cuman sekarang memang saya harus konsultasi ke dokter karena memang benjolannya itu udah kayak makin membesar gitu Bu. Iya, saya setuju dengan bidannya. Jadi itu bukan sesuatu yang urgent. Nah, makanya akhirnya kita bisa berpikir sendiri ketika dokter memikirkan sesuatu tindakan tertentu gitu. Misalkan ya seperti yang saya bilang tadi, misalkan butuh operasi bius total gitu kan kita bisa mikir oh ini benjolannya nggak apa-apa kok nanti aja lah ketika anak saya sudah besaran gitu misal nih. Jadi tapi kita punya bayangan gitu loh Bu ya untuk Iya, kondisi anak kita ini seperti apa sih sebenarnya penyebabnya begitu. Atau kalau saatnya iya. dokternya bilang, oh ini nggak apa-apa kok, ini hanya misalkan hanya kelenjar getah bening aja, tapi saya berpikir itu bukan kelenjar getah bening ya, karena sampai 4 bulan. Ini bisa hilang dengan sendirinya gitu. Karena ada beberapa kasus anak yang memang secara strukturalnya dia itu ya mungkin kayak tulangnya gitu yang berubah atau pembuluh darahnya yang dia memang berubah. Jadi secara fisiknya memang dia berubah. Nggak bisa dengan obat-obatan. Walaupun dengan obat dokter pun nggak bisa dia. Dokter pun paling ngasih obatnya pun mikir apa ya kasih gitu. Berarti harus tindakan gitu. Seperti itu, Bu. Apakah selama Ibu memakai minyak paras ini anak Ibu bisa terbantu keluhan lainnya misalkan kayak mau flu atau kayak mau pilek itu bisa terbantu nggak anaknya, Bu? Iya Bu, Dengan memang selama pakai minyak paras ini. iya memang Bu saya akui minyak apar ini memang sangat bagus Bu. Kemarin anak saya punya ya sekali pakai langsung reda gitu. Jadi saya akui memang Ya, hebat lah Apara. ya, itu dah seperti yang saya bilang tadi karena saya juga apa namanya bukan orang yang anti medis gitu ya, bukan orang yang anti medis, tapi kita harus berpikir logik gitu loh Bu. Kita harus berpikir logik dan seimbang, di mana kita harus menempatkan anak kita dalam posisi yang uh, harus herbal saja atau bagaimana gitu. Jadi ibu harus berpikir paras ini membantu daya tahan tubuh secara keseluruhan anak saya ya. Kalaupun benjolannya ini tidak sembuh, ya ibu bisa membantu daya kembang tubuh memakai anak ini gitu. Misalkan ya seperti tadi nggak gampang capek, nggak gampang sakit, nggak gampang pilek, nggak gampang batuk, bahkan sampai ada anak yang gampang sesak akhirnya nggak itu gitu. Karena ini benjolannya seperti yang saya bilang tadi muncul udah dari 4 harinya, ada kemungkinan secara struktural dia bermasalah memang Bu.
ya di jaringannya gitu. Jadi memang Ya. ada kemungkinan butuh tindakan gitu. Ada kemungkinan Berarti Bu, seperti itu. Tapi Ibu nggak usah takut. Intinya begini, kita kan harus berpikir rasional terhadap segala kondisi anak itu. Jangan jangan karena kita takut dokter terus akhirnya kita tidak mau minimal berkonsultasi. Jangan takut seperti itu. Jangan takut. Ya, ya, tindakannya nanti Ibu pikirkan. Boleh setelah Ibu ke dokter, nanti boleh japri saya. Nanti minta nomor WA saya ke Mbaknya. Seperti apa disarankan oleh dokter gitu. Ya, kalau seandainya hanya butuh, misalkan, karena gini, kalau memang dia butuh hanya observasi sedikit aja, hanya untuk membuat lubang, sehingga misalkan nanahnya bisa keluar, itu nggak masalah. Ada beberapa benjolan yang hanya dia membuat lubang, sehingga dia bisa keluar dengan sendirinya, itu nggak masalah. Kecuali misalkan dia butuh bius total, nah kondisi anak ini mungkin masih kecil. Nah, di sana butuh pertimbangan dengan dokter, bisa nggak mungkin anak saya tunggu setahun atau 2 tahun gitu. ya. Karena saya pikir 4 bulan anak ini masih oke-oke, aman-aman, berarti ini benjolannya benar-benar aman sebenarnya. Hanya kan ibu nggak mau punya anak yang nanti terus kepikiran, kok saya benjolan, kok saya benjolan, kan nggak bagus juga, Bu. Kayak misalkan ibu dibilang sama bidannya tadi, nggak apa-apa kok anaknya, tapi ibu kan dalam hati kayak ngebatin, orang Jawa bilang, anak saya kok benjolan, yang lain kok enggak. Nah, terus aja ibu Iya, kepikiran seperti itu kan nggak bagus. iya, Secara estetika, secara kecantikan kan nggak bagus juga. iya betul. Ya, nggak Setuju. semua tindakan medis itu membahayakan kok, Bu, asalkan kita logik aja berpikirnya. Makanya ketika ibu apa namanya, selama misalkan saya kan punya pasien kemarin, ibu ada lihat nggak, saya punya pasien yang memang seminggu lagi dia harus operasi, seminggu lagi dia, saya bilang justru ketika kamu mau operasi kamu balur paras dan minum samples rutin, saya bilang dia itu punya benjolan di pangkal paha sampai nggak bisa jalan pakai tongkat, tetap lakukan operasi, tapi kamu balur paras lebih rutin lagi, minum samples lebih rutin lagi. Akhirnya selama dia balur paras, selama dia minum samples, dia bisa lepas tongkatnya, tidak pakai tongkat bisa jalan. Yang awalnya nggak bisa jalan sama sekali. Ini orang Malaka, nggak bisa jalan sama sekali, pakai tongkat harus, akhirnya dia bisa lepas tongkat, tapi operasinya tetap jalan kok seminggunya lagi. Dia ditanya sama dokternya ketika habis operasi itu, Ibu kok cepat pemulihannya? Yang biasanya orang itu harus nunggu seharian karena dia bius total, ya kan? Bisa kentut atau bisa jalan lagi itu kan nunggu lama biasanya karena habis bius total. Nah, pasien saya bilang saya pakai minyak sama samples ini katanya. Saya rekam kok dia ngomong waktu saya ada rekamannya. Terus dokternya bilang, oh berarti bagus itu, pakai aja rutin katanya. Dokternya malah menganjurkan dipakai rutin minyaknya sama samples itu. Justru ketika kondisi itu, justru pakai lebih rutin lagi karena secara tubuh kita kan tidak terpisah, Bu, antara benjolan dan tubuh ini kan tidak terpisah. Ketika tubuh Iya. kita bisa buat secara stamina dia bagus, itu kan dia bisa memerangi sebenarnya satu benjolan ini. Seperti itu. Ya, nggak usah takut untuk konsultasi, itu intinya. Nanti apa hasilnya, boleh kakak chat ke saya nanti. Nanti minta nomornya ke maknya. Ya, nanti hasilnya kita diskusikan lagi seperti apa. Gitu. Bu, Ya, mau nanya apakah Bu, membantu jawaban saya? Ya, kira-kira Bu benjolannya itu bisa kempes kembali lah nggak? Kembali lagi nggak Bu? bisa, bisa. Tapi bisanya harus ditanya dulu, itu penyebabnya karena apa. Nah, yang bisa mendiagnosa itu hanya dokter. Kalau Iya. penyebabnya itu karena virus, berarti itu dia pembesaran kelenjar getah bening. Ya. Berapa? Kalau Ya. karena pembesaran kelenjar getah bening itu bisa hilang dengan sendirinya. Oh. Karena anak-anak belum usia 1 tahun itu daya tahan tubuhnya sangat kecil, Bu. Daya tahan tubuh anak itu kecil sekali. Tidak seperti kita orang dewasa. Berjalannya umur dia akan hilang dengan sendirinya. Tapi saya Ya. kan nggak bisa tahu apa penyebab benjolan anak ibu ini Iya. apa. Iya Apakah Bu. dia karena virus, apakah karena strukturnya dia tadi yang saya bilang itu, apakah karena pecah pembuluh darah. Kalau pecah-pecah-pecah itu, dia bisa membentuk jaringan dia Ibu, untuk jaringan yang kuat itu. Untuk melindungi pecahnya tadi. Nah, kalau seperti itu nggak bisa. Harus diambil itu. Tergantung sekarang kondisi benjolannya ini kayak apa. Nah, konsullah ke dokter untuk tahu ini, oh ini karena apa.
Di situ baru kita bisa menganalisa gitu. Ya, bisa kok, bisa. Kalaupun nanti harus melakukan tindakan kan tetap aja kan hilang. Tapi Bisa, kalau harus melakukan yakin. tapi Ya, oke. Nah, kalau kalau bisa melakukan Kak Deborah minumnya untuk menaikkan daya tahan tubuh anaknya, minumnya Sunplus kan masih menyusui. sunplus. Iya ya. Iya, mm-mm. Kan masih menyusui Dibarengi kan? dengan minyak, Bu. Iya, Bu. Iya, usahakan anaknya kuat ASI. Nah, di situ akan daya tahan tubuh anak akan bagus sambil balur minyak Apara ini. Pakai Apara aja bagus kok, nggak usah pakai klasik karena masih umurnya 4 bulan. Kulitnya masih sensitif. Ya, nanti mungkin umur 6 bulan atau 7 bulan boleh pindah ke klasik. Iya ya. Oke lah, Bu. Ya, Pokoknya nanti saya ya ada konsul yang dulu ke tanyakan lagi? dokter, baru saya konfirmasi sebagai ibu gitu ya, Bu ya. Ya, kakak nggak usah takut konsultasi ke dokter, nggak usah takut. Ya, untuk kebaikan anak kita harus berani konsultasi ke dokter ya. Oke, Bu. Terima kasih Oke, banyak ya, ya, Bu. ya. Salam sehat. Ada yang tanyakan lagi? Oke, oke. Ya. Udah nggak? Ayo, boleh yang lain? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Siapa lagi, Mbak Mia? Yang itu deh. Ya, boleh. Silakan. Siapa yang bicara? Ini baru join Kak Xiaomi. Ini siapa? Hmm? Kamu naik, kamu nggak on? Halo kakak yang Xiaomi ini, Bu Lina ya. Bu Lina atau Bu Asmiati, kalau mau konsultasi silakan. Gimana teman-teman? Berarti sudah ya? Sudah semua paham? Sudah semua teman-teman? Oke. Mungkin sambil nunggu yang bertanya, nih ya, saya mau tunjukin. Kita dari Faras itu ada fasilitas um, nih buat teman-teman yang ingin menjadi penyalur kesembuhan buat sesama, ya. Dengeran nggak suara saya? Dari Faras itu ada minyak balur gratis. Jadi ini contoh ada member saya yang di Banyuwangi ya, ini contoh dia melakukan balur-balur di tetangga dan di beberapa sahabatnya kayak gini. Dia ngumpulin 10 orang atau 5 orang gitu ya untuk dikasih mencoba minyak paras secara gratis. Nah, kalau seandainya ada teman-teman yang punya jiwa sosial gitu ya, yang suka juga berbagi kepada tetangganya atau keluarga besarnya misalkan biar tidak mengeluarkan minyak parasnya sendiri. Jadi dipersilahkan. Jadi Faras ini punya yayasan, Yayasan Faras ya, Yayasan Peduli Kasih. Dari Faras juga nanti bisa diajukan lewat Mak Mia ke yayasannya untuk mengajukan minyak balur. Jadi teman-teman akan diberikan minyak balur secara gratis untuk melakukan kegiatan aksi sosial seperti ini gitu ya. Cuman akses sosialnya ini nggak bisa one on one, jadi nggak bisa satu-satu. Harus mengumpulkan orang minimal ya 10 orang gitu. Ya, biar ada dokumentasi. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan aksi sosial balur ini, tolong untuk menyertakan foto dan video. Mungkin 2 foto atau 2 video sudah cukup sebagai bukti bahwa teman-teman memang melakukan aksi sosial gitu. Jadi jangan sampai minyak parasnya yang diajukan ke yayasan itu dijual kembali gitu ya. Hanya sebagai bukti saja bahwa kita memang
menggunakan minyak paras yang diberikan oleh yayasan itu dengan benar. Boleh ya teman-teman, ini banyak sekali yang melakukan aktivitas nih, kayak saya kemarin juga ke lansia seperti ini, ada ini 20 orang kira-kira ya, saya balurin gratis mereka. Ada yang ngaku sesak nih, ini habis olahraga sesak, saya balurin langsung bilang sesaknya. Kayak gitu ya, jadi teman-teman bisa bermanfaat minimal untuk orang-orang sekitar. Boleh ya teman-teman ya, kalau ada yang tertarik ya kira-kira. Nanti bagaimana caranya nanti dibantu oleh Mbak Mia. Yang penting teman-teman siap bayar ongkos kirimnya saja. Jadi dari Bali ke tempat teman-teman bayar ongkos kirimnya saja, minyak nggak usah dibayar. Habis itu kalau habis melakukan kegiatan, kirimkan foto dan video. Ya, kirimkan foto dan video. Gitu. Bisa paham sampai sini? Baik, terkait itu untuk balur gratis ini, apakah bisa kirim ke Timor Leste atau bisa? Di sana kan eh, eh, di tempat kita, di desa kita itu juga ada banyak yang sudah pakai faras itu. Makanya dan orang-orang yang pernah sudah pakai itu kita kumpulin dan nanti fotokan mereka atau videokan mereka, bisa kirim atau bagaimana? Apakah bisa di luar negeri? Apakah bisa? Bisa Kak, karena yang nanggung ongkos kirim kan Kakak soalnya, karena kita nggak nanggung ongkos kirim. Intinya dari kita akan mengeluarkan minyak paras itu dan membantu mengirimkan. Gitu. Ongkos kirim tetap dari teman-teman. Ya, sebaiknya sih saran saya, karena ini Kediri, Kakak kan ongkos kirimnya nanti sayang ya, karena jauh, karena Kakak yang bayar ongkos kirimnya. Sebaiknya Kakak pengajuannya ketika melakukan pemesanan produk paket. Oh, ya, Jadi nanti bisa kita kirimkan bersamaan dengan produk paket itu. Boleh. Nanti kalau hanya minyak dari yayasan, sayang di Kakak nanti. Nah, kalau paket, kalau Kakak ambil paket, kan kita bisa ngasih free ongkir sampai Kupang. Ya ya. kan? Sampai Kupang paketnya, nanti Kakak hanya bayar travel saja dari Kupang ke Dili. Oh, Gitu. baik-baik. Biasanya Tidak satu paham. paket. Ya, ya, itu. Bisa Kak? Atau Kakak mau balon baru di Surabaya? Pakai dulu ya sebentar di sini nanti. Ya, Rencananya mau itu, tapi itu dulu. Selesaikan ini dulu. boleh. Nah, Ya. biasanya dari situ baru kita mulai dapat pelanggan. Kalau seandainya Kakak fokus ingin juga memasarkan produk Faras ini, biasanya dari sana orang tertarik. Nah, mulai kita menjual produk kita. Biasanya seperti itu. Ya, ya niatkan untuk membantu orang lain, tetapi di sana kita juga mendapatkan keuntungan. Satu Baik, botol baik. Faras plastik ini kita bisa dapat sampai 70.000 per botol, teman-teman ya. Jadi keuntungan yang cukup besar, minimal bisa kita pakai untuk kita nanti beli produk dipakai sendiri ya. Jadi menjual dapat satu 70.000 dikumpulin, dapat satu 70 ya, minimal nanti ketika kita beli untuk diri sendiri ya sudah bisa lah gitu dengan dari penjualan tadi, karena cukup besar ini teman-teman, selisih harga satu botol minyak paras untuk ketika kita bisa jual kembali gitu ya. Oke, bisa paham sampai sini? Ah, ya nggak saya slide selisihnya. Nih teman-teman nih selisihnya, kalau bisa kelihatan nggak? Sorry. Ini dia. Kalau teman ini 355 ya, sorry saya salah. 355 nih sekarang harga jualnya. Kalau saya teman-teman jadi member terus ngambil paket, kan paket itu jika dibagi per botol jatuhnya 275. Sedangkan harga jual adalah 350. Jadi selisihnya 70 ribuan per botol. Cukup besar sebenarnya. Anggap saja kita bisa jual hanya satu botol saja per hari, nih kan, satu botol saja per hari. Teman-teman sebenarnya sudah bisa dapat UMR, upah minimum pekerja. Ya, kalau di Bali ini UMR-nya segini. Hanya jual satu botol aja per hari. Jadi fokus kita
mencari pelanggan yang butuh minyak paras 1 orang 1 hari. Nah, bisa hanya dari selisih harga saja kita sudah bisa dapatkan UMR. Ya, jadi mungkin sambil nyambi kerja, sambil kuliah, ya, sambil jadi ibu rumah tangga di rumah, boleh. Ini udah bisa ya. Jual 1 botol aja 1 hari. Atau kalau saya biasanya yang sudah punya keluhan itu pasti kombinasi antara paras klasik dan samples. Nih, kombinasi dia ya. Nih, samplesnya kayak gini dia. Nih, kombinasi 2 produk. Kalau misalkan dia keluhannya sudah saraf kejepit, benjolan, asam urat, atau gula darah, ini saya selalu sarankan kombinasi ini. Sesuai dari Paras juga, terapi dari Paras juga menganjurkan pakai 2 ini. Nah, ketika kita jual 1 orang, paket 2 ini sudah otomatis dapat juga kita selisih yang samples ini. Jadi untuk samples ini selisihnya 40.000 per botol ketika kita bisa ambil paket, teman-teman. Jadi selisih ini 25 dan selisih 40.000 kalau untuk jual per paket ini. Gitu ya. Tapi tetap teman-teman, kita ini menjual produk kesehatan ya. Kita bukan menjual baju atau perhiasan atau mungkin kosmetik yang memang kalau kita menjual produk kesehatan itu butuh apa ya? Butuh niat tulus ikut menolong orang lain. Itu memang nggak bisa dipungkiri ketika kita menjual produk kesehatan. Sama kayak saya ini, saya nggak dibayar oleh siapapun ya. Waktu saya di sini gitu kan memberikan apa pendampingan, nggak ada yang bayar nih, teman-teman beli nggak beli ini kan masuk semua ini kan, entah habis ini teman-teman beli di mana kan nggak ada. Tapi ketika saya memutuskan menjadi penjual produk kesehatan, berarti saya harus siap dengan konsekuensinya bahwa harus memberikan apa ya, empati, simpati gitu kan, karena kita menjual produk kesehatan kepada orang yang sakit. Beda kalau kita jualan kosmetik pada orang-orang yang memang sehat, itu berduit gitu misalkan ya. Kadang-kadang kalau saya itu ketemu dengan pasien sudah sakit, terus ada keterbatasan dana, nah itu kita harus kalau nggak punya empati, nggak punya ketulusan untuk melayani, nah di situ kadang-kadang enggak gitu dah ya. Saya ini sudah dari tahun 2006 di dunia kesehatan, teman-teman. Jadi sudah cukup panjang perjalanan untuk saya mengenal bisnis dunia kesehatan. Gitu. Ya, oke. Ada yang ditanyakan lagi untuk Kak Asmiati gimana? Kak Rahmi mungkin? Coba ya, boleh. Kak Asmiati, mungkin ada yang mau ditanyakan, Kak? Kakak Xiaomi ini siapa ya? Bisa buka kameranya, Kak? Biar bisa kenal kita ya, mumpung ini privat soalnya. Nggak ada yang mau bertanya lagi ya? Nah, kalau gitu gimana kita foto bersama ya? Izin itu bertanya lagi. Karena saya sudah pakai Paras ini, mungkin saya salah gunakan atau bagaimana? Karena sebelum makan atau sesudah makan kita yang baik itu untuk kita balur itu. Karena biasanya saya pagi pagi langsung makan dulu, baru balur ke sendiri ke tubuh di tulang itu. Apakah bagaimana kita makan dulu atau itu saya hanya bingung terkait itu. Ya. Untuk pembaluran ya Kak ya? Ya, pembaluran untuk kita. Ya. Kalau untuk pembaluran itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan makan karena beda ya kalau obat kimia. Jadi kalau obat kimia itu kenapa ada instruksi, oh ini harus sebelum makan, oh ini harus, karena obat kimia itu melewati yang namanya lambung, Kak. Ya. Jadi ketika obat kita minum, dia kan harus melewati yang namanya lambung kita. Ya kan?
melewati yang namanya organ lambung. Nah, di lambung ini biasanya sangat sensitif sekali dengan obat-obat kimia, karena obat kimia ini cenderung dia bersifat asam. Obat itu cenderung bersifat asam. Nah, itulah biasanya hati-hati ketika lambung kita itu memang, apalagi lambung kita itu sudah bermasalah sebelumnya. Makanya kadang-kadang em, apa bukan kadang-kadang ya, seringkali obat itu diberikan setelah makan, kecuali memang yang kayak pelapis lambung, obat mah yang untuk melapisi lambung, nah baru sebelum makan. Nah, rata-rata sebagian besar obat pasti diberikan setelah makan untuk biar ada makanan dulu yang melapisi, baru dikasih obat gitu. Jadi sehingga aman lambungnya. Nah, beda kalau minyak paras ini dia tidak melewati yang namanya lambung, Kak. Ya, penyerapannya dia di bawah seperti yang saya munculkan gambarnya tadi itu. Dia ketika bisa masuk di pembuluh darah di bawah kulit, dia sudah bisa beredar ke seluruh tubuh kita. Makanya sebenarnya kalau seandainya kita punya saudara yang masalah lambungnya, atau orang tua yang memang susah mengkonsumsi obat, atau anak-anak yang susah mengkonsumsi obat, makanya minyak paras ini sebenarnya solusi. Karena cukup dibalurkan saja. Jadi nggak ada hubungannya dengan makanan dia. Makanya kita kalau bagian yang keluhan, kita sarankan 1 jam sekali. Nggak ada hubungannya sebelum atau setelah makan, nggak ada hubungannya. 1 jam sekali di bagian yang punya keluhan. Misalkan kakak kan nyeri pinggang, misalkan berarti yang 1 jam sekali itu di perut bagian bawah sampai ke pinggang. Itu 1 jam sekali pembalurannya. Ya, nah, untuk di sepanjang tulang punggung dan di telapak kaki sebagai pusat cakra tubuh kita, itu dibalurkan minimal habis mandi pagi, habis mandi sore, dan menjelang tidur malam. Nah, karena ini butuh waktu pembaluran, misalkan siang teman-teman sibuk aktivitas kerja atau ngantar anak sekolah atau apa, siang misalkan kan nggak bisa melakukan pembaluran, ya usahakan sore hari habis mandi itu optimalkan balurnya. Jadi itu aturannya ya, nggak ada hubungannya Baik, dengan terima kasih. makan. Ya, nah oke, ini saya contohin lagi satu ya. Ini saya contohin lagi satu sebentar. Untuk bisa lebih paham tentang minyak paras ini, cara kerjanya seperti apa. Ini dia. Ini teman-teman. Ya. Nah, di sepanjang tulang punggung kita ini, ya. Oke, sebentar. Ya. Di sepanjang tulang punggung kita ini ada 7 cakra namanya, atau 7 pusat energi tubuh. Nih, 7 pusat, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7 pusat energi. 7 pusat energi ini letaknya di sepanjang tulang punggung, teman-teman. Ketika kita bisa membalurkan rutin di sepanjang tulang punggung ini, berarti pusat energi tubuh kita satu persatu ini bisa dibantu diaktifkan. Ya, pusat energi tubuh kita ini bisa satu persatu dibantu diaktifkan. Ya, ketika pusat energi tubuh ini bisa diaktifkan, nah otomatis sesuai dengan kerja teori pengobatan timur, dia bisa mengaktifkan cakra tubuh kita juga. Contoh nih, kakak kan tadi bilang sakit pinggang. Ya, sakit pinggang kan, kebanyakan sakit pinggang, makanya balurkanlah di bagian perut sampai bawah pusar ini. Di sini balurnya agak banyak, di cakra perut atau di pusat energi perut. Kalau bisa kakak balurkan seringkali di sini, otomatis kelenjar yang paling banyak berperan di sini itu adalah kelenjar ini. Ya, otomatis kelenjar pankreas ini juga bisa ikut diaktifkan. Ketika kelenjar ini aktif, otomatis hormon-hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas ini kayak insulin, nah itu juga bisa aktif kembali. Tuh, ya ini prosesnya. Nih pusat energi tubuh ini Kak. Nih cakra-cakra ini sebagai pusat energi seperti ini dia. Kalau kita secara medis memang nggak bisa terdeteksi ya.
pusat energi tubuh cakra-cakra ini hanya ada di teori pengobatan timur. Kalau kalau kedokteran itu hanya mengenal kelenjar, tidak mengenal yang namanya cakra tubuh. Tetapi sebenarnya untuk kita bisa tahu secara utuh, kelenjar ini sebenarnya dikendalikan oleh sesuatu yang lebih halus dalam tubuh kita. Itu namanya cakra. Nih, cakra tubuh. Nah, gitu ya. Makanya kenapa kok ada orang pasien saya itu, misalkan dia nggak ngerti ya, saya apa ya Bu keluhannya, tapi kok saya nggak nyaman, tubuh saya tidur gelisah, nggak jelas, pokoknya bingung gitu. Makanya saya suruh balur teteskan di ubun-ubun nih, kayak gini. Saya suruh teteskan di ubun-ubun. Nih, di kepala, di ubun-ubun. Nah, ketika kita bisa membalurkan minyak paras di ubun-ubun, otomatis kelenjar pituari ini bisa aktif. Kelenjar pituari ini yang membantu untuk apa namanya proses relaksasi tubuh atau halusinasi, imajinasi tubuh itu bisa lebih terkontrol. Nih, ya, karena kelenjar tubuh kita itu sebenarnya dikendalikan oleh sesuatu yang lebih halus, cakra. Sama kayak badan kita ini ada rohnya gitu kan, kayak ada energinya dia, ada cakranya di sini. Kayak gitu. Gitu ya, teman-teman. Kalau mau belajar lebih detail, mungkin kapan-kapan teman-teman tertarik karena ini mungkin teman-teman juga belum paham minyak paras ya, jadi belum ada yang begitu banyak untuk mau bertanya lebih detail. Mungkin kapan-kapan kalau mau lebih detail saya akan pandu untuk jelaskan karena kalau teman-teman suka belajar pengobatan timur itu memang banyak ya ininya ilmunya atau teorinya dari pengobatan kita itu. Gitu. Kasih. Oke, bisa bisa dipahami. Ya, kalau sudah nggak ada yang bertanya lagi, berarti ya mungkin jaringan. Ya, gimana Pak Mia? Sudah berarti kita foto. Ya, kita foto ya jika tidak ada Ya, yang bertanya lagi ya. 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 Satu, dua, tiga. Ya, oke. Makasih ya semua Eh, yang sudah hadir. Kalau seandainya saya ada salah kata, semoga bisa dipahami, dimaklumi. Ya, semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya, teman-teman ya Kak Jakob ya. baik, terima kasih Kasih atas banyak waktunya. ya Kak Asmiati dan Kak Arami juga terima kasih banyak. Oke. Kalau begitu saya tutup Zoom-nya pada siang hari ini ya, teman-teman semoga sehat semua. Baik. Dadah. Bye bye. Ini hostnya di mana kita? Matiin.